siap. Oke, baik Bapak, kita mulai saja. Soalnya Bu Ari nanti akan menguji di jam 12. Iya. Nah, di share screen, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian pendengaran atas nama Riza Muhammad Fadil dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Zainuddin MSI. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Zainuddin telah hadir untuk mendampingi Mas Riza Muhammad Fadil pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Tunjung Sulaksono yang telah bersedia hadir untuk menguji Mas Riza Muhammad Fadil pada pagi hari ini. Untuk presentasinya nanti kita beri waktu 10 sampai 15 menit saja ya Mas Riza, jangan lama-lama. Oke, baik. Waktu saya berikan kepada Bapak Muhammad Zainuddin selaku dosen pembimbing untuk membuka pendengaran pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Setelah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas ujian skripsi pendanaan atas nama Riza Muhammad Fadil. Terima kasih kepada Bapak Tunjung Sulaksono yang telah berkenan untuk bisa gabung di pagi kali ini untuk nanti menguji dan memberikan tanggapan, masukan dan sebagainya pada Mas Riza Muhammad Fadil. Mas Riza, silahkan bisa presentasi pada 10 menit saja karena Pak Tunjung sudah ada skripsi yang Mas Riza tulis. Poin-poinnya saja, tidak perlu panjang lebar penjelasannya. Silahkan Mas Riza berdoa terlebih dahulu. Ya, cukup. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dosen pembimbing Bapak Zainuddin, dan selamat pagi juga Bapak dosen penguji Bapak Tunjung. Perkenalkan, nama saya Riza Muhammad Fadil dengan NIM 2017-05-20156. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Strategi Recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada Masa New Normal. Baik, pada latar belakang masalah, pariwisata Kota Yogyakarta mengandalkan pendapatan salah satunya dari akomodasi dalam hal penginapan atau hotel. Penginapan yang terdapat di Kota Yogyakarta sangat beragam dan menjamur. Selanjutnya, pada rentang tahun 2015 sampai tahun 2019 yang mana terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY, tetapi pada awal tahun 2020 telah terjadi wabah virus COVID-19 yang menyebabkan sektor pariwisata menjadi terganggu. Selanjutnya, khususnya Kota Yogyakarta merasakan dampak negatif karena kunjungan wisatawan menurun yang menyebabkan pendapatan menjadi berkurang. Selanjutnya, pada rumusan masalah, bagaimana pengaruh pandemi pada sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi di sektor pariwisata. Yang ketiga, bagaimana strategi recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada masa new normal. Penelitian ini menggunakan teori pariwisata bencana, recovery bencana, dan strategi recovery. Selanjutnya, pada definisi operasional, penulis memetakan definisi operasional sebagai berikut. Pada variabel pariwisata bencana terdapat indikator mitigasi bencana dan saat bencana. Selanjutnya, pada variabel recovery bencana terdapat indikator mengembalikan keadaan dan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana. Selanjutnya, pada strategi recovery
perencanaan yang matang, kerjasama yang baik, dan pelaksanaan atau eksekusi. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, jenis data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data, pemulihan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada pembahasan pengaruh pandemi pada sektor wisata di Kota Yogyakarta, COVID-19 berdampak pada penurunan pariwisata yang pada tahun 2019 berjumlah hingga 4 jutaan, tetapi setelah adanya pandemi hanya sekitar 1 jutaan. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan mitigasi secara internal dan eksternal, mewajibkan siapa saja yang datang untuk selalu cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Berikut dokumentasi yang ada di dalam Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selanjutnya, pariwisata DIY diharapkan kembali dibuka secara perlahan dengan konsep kebiasaan baru mulai awal Juli tahun 2020 berdasarkan protokol kesehatan yang sudah disiapkan sejak Mei 2020. Adapun berikut protokol kesehatan yang ada meliputi pembatasan jumlah pengunjung pada objek wisata, wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, menjaga jarak, mengecek suhu tubuh agar tidak lebih dari 37,3 Celcius. Selanjutnya, pada peraturan tersebut mengatur pemilik atau pengelola usaha bidang pariwisata untuk berkomitmen dan bertanggung jawab atas tempat yang dikelolanya selama masa pandemi. Peraturan tersebut juga mengatur pemilik usaha pariwisata untuk membuat pernyataan yang sudah diformat sedemikian rupa secara sukarela. Berikut salah satu poin-poin. Yang pertama, mewajibkan kerja wisatawan, tamu, pengunjung menggunakan masker, melakukan pembersihan dan disinfeksi. Selanjutnya, menyediakan fasilitas cuci tangan, mengatur waktu kerja. Selanjutnya, menugaskan tim khusus untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan. Selanjutnya, ada surat edaran yang diterbitkan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu, sesuai dengan surat edaran Wali Kota Jogja nomor 443/065/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Jogja. Salah satunya adalah work from home dan work from office. Selanjutnya, Dinas Pariwisata juga berinovasi menyelenggarakan acara virtual yaitu dengan judul Kangen Jogja. Dinas Pariwisata mengusahakan agar masyarakat tetap bisa menikmati suasana Kota Jogja dengan menyajikan rangkaian seni tari, musik, pertunjukan tradisional, dan potensi wilayah. Selanjutnya, untuk mempermudah mengetahui perubahan-perubahan apa saja. Perubahan yang pertama, sebelum pandemi tentu tidak diberlakukan protokol kesehatan, tetapi setelah terjadinya pandemi, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat. Selanjutnya, meningkatnya jumlah kunjungan pada tahun-tahun sebelum 2019, pada tahun-tahun sekarang menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Sebelumnya event dilaksanakan secara langsung, dan pada saat pandemi event dilaksanakan secara virtual. Kebijakan yang mengatur ke pariwisata cenderung sedikit. Nah, ketika saat ini kebijakan yang mengatur pariwisata cenderung lebih banyak. Dan yang pasti pada saat ini dibentuknya Satuan Tugas COVID-19. Terkait dengan perencanaan, Dinas Pariwisata Kota Jogja menjelaskan perencanaan dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan, sehingga kebijakan yang kita ambil menyesuaikan dari hari ke hari terkait perkembangannya.
Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memiliki upaya mengembalikan fungsi dari kelembagaan, sarana dan prasarana. Pada garda terdepan kantor dinas akan selalu ada security yang akan memeriksa suhu tubuh, mempersilakan cuci tangan dan memakai masker. Selanjutnya, pegawai dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga menerapkan WFH dan WFO. Selanjutnya turut diaplikasikan jarak antar meja antar pegawai yang sesuai protokol kesehatan. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya, protokol kesehatan menjadi standar umum pada masa pandemi saat ini di segala sektor, begitupun di pariwisata. Adapun dinas dalam mengembalikan keadaan untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19 di sektor pariwisata, dinas melakukan pemantauan industri pariwisata dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, melakukan forum grup diskusi dengan elemen-elemen pariwisata seperti PHRI dan Asita yang juga bersinergi untuk menghadapi kondisi pandemi agar pariwisata terus tetap berjalan. Selanjutnya, adapun Dinas Pariwisata Kota Jogja menghadapi pandemi bekerja sama dengan stakeholder demi mencegah penyebaran COVID-19. Kerjasama dibutuhkan agar kebijakan terkait pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dapat berhasil. Dinas juga mengadakan event, tentunya bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Selanjutnya, dibubuhkannya satuan tugas atau Satgas COVID-19 dari PHRI Kota Jogja. Upaya penerapan protokol kesehatan di usaha jasa pariwisata, hotel, dan restoran dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi atau screen capture DPA. Berikut DPA Festival Kangen Jogja yang telah dilaksanakan. Festival Kangen Jogja dilaksanakan dengan kondisi yang terbatas, tetapi juga direncanakan dengan matang. Event tersebut masuk dalam DPA, dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah dianggarkan secara baik demi pemulihan pariwisata. Selanjutnya, diharapkan dengan diadakannya Kangen Jogja ini, para seniman bisa terus berkarya dan menghidupi keluarganya di tengah pandemi. Selanjutnya, untuk memudahkan melaksanakan strategi pemulihan tersebut, dibuatlah target-target yang ingin dicapai. Target Dinas Pariwisata di masa pandemi yaitu kegiatan pariwisata berjalan sehingga karyawan yang bekerja masih bisa mendapatkan nafkahnya. Anggaran pemerintah terserap dengan baik untuk masyarakat. Upayanya yaitu dinas menampilkan kesenian dengan membayar kelompok kesenian dan memanfaatkan event organizer sehingga anggaran pemerintah terserap dan ekonomi masyarakat dapat bergerak. Selanjutnya, penerapan aturan protokol kesehatan tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak orang dengan beragam sifat. Selanjutnya, Dinas Pariwisata Kota Jogja menjelaskan terkait hambatannya pada masa pandemi adanya batasan hingga 30 orang saat melaksanakan event. Harus benar-benar menjaga atau membatasi agar audiens hanya 30 orang. Terkait pertunjukan kesenian agak sulit karena menarik penonton. Selanjutnya, untuk melakukan pemulihan pada Oke, baik Pak. Kesimpulan. Pengaruh pandemi terhadap pariwisata tentu berdampak pada sektor pariwisata. Bencana non-alam terlebih pada sektor pariwisata, yaitu menurunnya pendapatan masyarakat. Yang kedua, kesimpulan perubahan yang terjadi di sektor pariwisata yaitu diberlakukannya protokol kesehatan, event diselenggarakan secara virtual. Selanjutnya, strategi recovery Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata menerapkan berbagai macam strategi, yaitu strategi promosi, kelembagaan, dan kebijakan. Saran dari peneliti, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk dapat melengkapi kekurangan yang ada
dari evaluasi yang dilakukan sehingga strategi yang diharapkan dapat sepenuhnya terlaksana. Selain itu, dinas juga bisa berkoordinasi atau dengan dinas pariwisata kota lain yang melakukan inovasi-inovasi. Selanjutnya, dinas pariwisata juga dapat berkoordinasi dengan pengelola tempat wisata untuk menyediakan kotak kritik dan saran yang dapat diisi oleh wisatawan yang nantinya isinya akan disampaikan ke dinas sebagai bahan pertimbangan kebijakan. Baik Pak, sekian dan terima kasih. Sudah. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Kunjung Pratono, monggo silakan. Pak Zainuddin atas Mas Riza, silakan dicatat ya, ada Baik Pak. banyak masukan yang baik itu secara substantif maupun masalah redaksional atau teknik penulisan ya. Yang pertama saya kira di latar belakangmu Mas Riza. Ya, baik Pak. Jadi di latar belakangmu itu kamu perlu secara lebih sistematis menunjukkan dampak dari COVID terhadap sektor pariwisata. Nah, saya tadi coba cari ya di latar belakang masalah ini bagaimana penurunannya belum muncul. Ya, kamu justru hanya menunjukkan adanya peningkatan modal ya dari sektor akomodasi itu dari tahun ke tahun naik. Nah, itu kan malah justru tidak relevan. Justru akan lebih baik kalau kamu tampilkan kamu dalam riset ini mau meneliti dampak sektor pariwisata itu dalam hal apa saja. Misalnya kunjungan wisatawan. Ya, kunjungan wisatawan itu dampaknya bagaimana? Ya kan, dengan adanya ditutup ya banyaknya penutupan lokasi pariwisata itu seperti apa. Kemudian dari sektor perhotelan ya kan, bagaimana dampaknya. Kemudian dari pendapatan masyarakat misalnya. Nah itu harusnya disampaikan di latar belakang masalah sehingga kita jadi tahu ya, uji maupun siapapun yang akan membaca skripsi kamu bisa melihat bahwa dampak pandemi terhadap sektor pariwisata di Kota Yogyakarta itu cukup besar. Sehingga perlu kemudian melihat strategi dinas pariwisata ya Kota Yogyakarta untuk mengatasi akibat atau dampak pandemi tersebut. Ya jadi itu ya Mas ya. Yang saya lihat ada beberapa data yang sudah kami sampaikan di bab 2 atau bab 3 tadi tentang ini. Tapi itu harusnya diletakkan di depan, karena depan atau latar belakang itu kan etalase ya yang meyakinkan orang bahwa itu penting lah. Kalau nggak ada data-data yang mendukung argumentasi kamu bahwa ini penting loh, nah itu nanti kurang menarik ya. Jadi beberapa data nanti mungkin bisa ditaruh di depan untuk menunjukkan bahwa memang ada dampak yang cukup serius ya dari pandemi terhadap pariwisata. Nah itu yang pertama ya, jadi di latar belakang. Nah kemudian untuk tinjauan usaha itu kan sebetulnya menunjukkan kebaruan kamu ya Mas ya. Jadi dalam skripsi kamu itu apa yang baru. Nah oleh karena itu kamu di sini harus bisa istilahnya menjual diri gitu ya. Kamu memang sudah menunjukkan ada banyak sekali artikel-artikel ya, jurnal yang sudah kamu kutip ya di situ ya. Nah tapi di situ kamu jangan malas untuk menyampaikan apa saja kelebihan dari skripsi kamu. Yang kamu teliti itu apa perbedaannya? Sebutkan saja lokasinya mungkin berbeda kan. Kemudian kondisinya yang berbeda. Nah dengan cara seperti itu maka kamu bisa lebih percaya diri untuk menunjukkan bahwa skripsi kamu itu memang punya sesuatu yang baru ditawarkan ya, ada informasi yang baru ditawarkan ya. Oke. Dari dua masukan tadi bisa dipahami Mas Riza? Bisa Pak, bisa ya, iya. Nah saya kira untuk yang substantif itu dua itu ya, tapi ada beberapa hal terkait dengan teknik penulisan yang kamu perlu perbaiki Mas Riza. Misalnya gambar dan tabel itu kok sama sekali tidak ada nomornya. Oh iya, siapa? Ya, mulai dari bab 1 sampai bab 4 tidak ada nomor tabel dan gambar. Ya, nah itu ada tekniknya Mas. Di bab 3, bab 2 itu bagaimana teknik penomorannya itu ada. Ya silakan nanti dilengkapi ya. Baik Pak. Gambar teknik itu
Mungkin Mas Ikan bersedia ya membaca tadi dari Mas Riza. Pak, boleh izin bertanya? Bisa nanti saat penjelasan kalau masukannya Ada pertanyaan Pak? dicatat ya. Baik Pak. Saya mau nanya Pak. Oh ya, pada latar belakang masalah itu ditampilkan lagi tabel-tabel atau jumlah penurunan kunjungan wisatawan begitu Pak? Ya, tidak harus tabel. Oh ya, Boleh angka atau persentase itu boleh. Ya, kalau memang mau nampilkan tabel tidak apa-apa. Tapi saya kira latar belakang masalah angka saja cukup, persentase saja cukup gitu ya. Bahwa memang ada tren penurunan dan lain sebagainya. oh, Ya. baik Pak. Nah, nggak harus tabel. Tapi kalau mau tabel monggo, cuman saya di depan nggak usah terlalu panjang lebar. Ya, nggak usah nampilkan ada data yang Al-Quran. Karena semua harus dipakai. Itu Mas bisa. Baik Pak. Ya Pak Mas Riza, Iya Pak, baik Pak, sudah dimengerti Pak. sudah paham Mas Riza? Iya Pak, Ya, iya. sudah Pak. Jadi ini di latar belakang nanti diberi tambahan ya, dan menunjukkan bahwa kondisi wisata itu tidak baik-baik saja. Silakan sampai kepada Ada kucing nggak? penurunan atau ada sesuatu yang mencolok terjadi. Jadi sampai bisa tabel bisa Mas dan Pak Sugeng sudah sampaikan. Terus hal-hal yang sifatnya teknis, nah ini tolong nanti juga tabel bisa diurutkan ya, dan seterusnya tolong nanti diperbaiki, tunjukkan sebelum ke saya. Untuk Bu Ani nanti jam 12 silakan nanti koordinasi dengan Mbak Yayu atau tim TUD Prodi. Baik Pak. Terima kasih Pak Dirjen Pelaksana atas masukan dan saya kira kita cukupkan ya, waktu kami kembalikan ke Mbak Yayu. Baik, terima kasih Bapak Muhammad telah memberikan masukan-masukannya kepada Mas Riza. Terima kasih juga kepada Bapak Tunjuk Santoso yang telah memuji sekaligus memberikan masukan kepada Mas Riza. Untuk Mas Riza, setelah ini Mas Riza bisa melaksanakan melakukan revisi maksimal tanggal 20 Juli jika Mas Riza ingin yudisium di bulan ini, gitu ya Mas Riza. Baik. Nanti info-info selanjutnya akan kami share melalui grup WhatsApp yang kemarin ya. Baik. Oke, baik. Demikian saya cukupkan ujian saya dalam pagi hari ini. Mohon saya mohon maaf. Bila ada walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya. Tunjung. Terima kasih ya Pak Tunjung, Mbak Yayu. Ya, Mas Riza nanti jam 12 saya. Oh, jam 12 tepat Mbak? Iya, nanti standby aja. Ah, baik Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nggak ditanya sih. Sidang. Mantap. Tapi ada baiknya juga sih.